Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 bersama Taufik Andi Bowo. Pada pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, khususnya pada perubahan pada masa kolonial Barat. Ya, anak-anak bisa melihat di sini adalah Benteng Verdenberg pada tahun 1966 sebagai markas komando Batalion Infanteri 403. Nah, ini adalah salah satu bentuk perubahan yang dihasilkan dari penjajahan bangsa kolonial Barat. Di sini adalah benteng pertahanan yang sempat digunakan oleh Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai markas komando. Kemudian, nah ini yang dekat dengan kita, ini adalah saluran Van den Wijk, sekarang menjadi bagian selokan Mataram, yang mungkin anak-anak semua ini dikenal dengan Buk Renteng ya. Nah ini berenteng-renteng atau panjang kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk perubahan yang ada di sini, menghasilkan salah satunya apa? Ini adalah irigasi anak-anak semua. Dan dalam bidang apa? Ini dalam bidang militer dan seni bangunan. Perubahan yang pertama yang diakibatkan oleh maksudnya kolonialisme Barat, yang pertama adalah perluasan penggunaan lahan. Nah, ini anak-anak bisa melihat perkebunan di Sumatera Selatan yang sangat besar. Nah, perluasan lahan ini rata-rata lahannya digunakan untuk apa? Lahan ini digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Kemudian juga pembangunan saluran irigasi, seperti ini ada saluran irigasi BK 10 di Sumatera Selatan yang merupakan peninggalan pada masa Hindia Belanda. Nah, memang paling dominan pada masa itu adalah untuk pertanian dan perkebunan, sehingga ada tanam paksa. Itu pun juga karena ada kebutuhan untuk pertanian dan perkebunan. Untuk apa? Untuk tanaman yang layak dan memang prioritas untuk diekspor sesuai dengan kebutuhan Belanda pada waktu itu. Nah, ini juga ada saluran irigasi yang anak-anak juga tentunya tidak asing lagi ya. Ini adalah selokan Mataram, ini adalah selokan Van den Wijk pada masa sekarang. Kenapa ada ini? Ini adalah merupakan siasat dari Raja Jogja untuk meningkatkan kondisi pertanian yang ada di Yogyakarta khususnya pada waktu itu. Daripada masyarakat Jogja dikirim ke luar Jawa, nah ini adalah siasatnya dengan cara dengan kerja paksa, tentunya kerja rodi pada waktu itu, dibangunlah selokan Mataram yang menyambungkan antara Sungai Progo dan Sungai Opak. Kemudian ada persebaran penduduk dan urbanisasi. Masih ingat dengan politik etis, yaitu tentang irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Tujuan transmigrasi pada waktu itu adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan khusus, sehingga munculnya pusat-pusat industri dan perkembangan fasilitas. Karena apa? Tentu di perkebunan itu perlu fasilitas yang menyertainya, seperti hunian, pemukiman dari pekerja itu juga diperlukan, sehingga muncul pusat-pusat industri, pusat-pusat ekonomi di wilayah tersebut. Nah, anak-anak sekarang kita bisa melihat ini adalah salah satu negara bagian kecil di wilayah Amerika Selatan. Ini negara Suriname. Apa yang kamu pikirkan tentang negara Suriname? Nah, sudah kamu pikirkan? Kita bisa melihat. Nah, kita lihat lebih. Transmigrasi juga terjadi lintas negara pada waktu itu. Pemerintahan kolonial mengirimkan tenaga kerja dari suku Jawa ke Suriname, sehingga apa? Anak-anak sekarang masih banyak penduduk yang ada di Suriname masih berbahasa Jawa sebagai bahasa pergaulannya. Di samping ada bahasa Inggris juga di sana.
Dan kita juga mengenal tanaman-tanaman baru. Tanaman baru yang seperti apa? Tentunya adalah tanaman andalan untuk ekspor yang dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Ini ada cengkeh, ini ada pala, ini ada lada, ada merica ya. Ini adalah salah satu 3 contoh tanaman yang menjadi andalan pada waktu itu. Kemudian juga munculnya penemuan tambang-tambangnya. Ini banyak sekali ya jenis tambang-tambangnya. Tambangnya seperti ada minyak bumi, nikel, pasir kuarsa, perunggu, semen, tembaga, timah, dan masih banyak lagi. Nah, inilah yang perlu kita sadari sebagai salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Bukan salah satu, ini sangat banyak ini. Banyaknya kekayaan alam yang Indonesia, seharusnya ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, rakyat Indonesia sudah makmur atau belum sekarang? Nah, ini jawabannya ada di anak-anak semuanya. Itu anak-anak sebagai penerus lah yang nantinya bisa memanfaatkan sumber daya yang besar ini yang sudah ditemukan sejak pada zaman Belanda itu untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan dalam segi transportasi dan komunikasi, nah ini adalah salah satu contoh rel ya, rel kereta yang ada di Panguan di Sleman. Ini mungkin anak-anak yang sering lewat sekitar sini gitu kan. Ini adalah rel yang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini dulu digunakan untuk apa ya? Tentunya untuk transportasi. Kemudian ada rel kereta api, jalan raya, dermaga, jaringan telepon hingga pos yang terakhir. Nah, ini adalah salah satu pos pada waktu itu menggunakan perlangko. Nah, ini pada tahun 1927. Nederland Indi berapa sen? 12,5 sen pada waktu itu sebagai salah satu perantara perangkat komunikasi melalui surat ya pada waktu itu untuk komunikasi antar masyarakat di Nusantara. Kemudian ada perkembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, munculnya jenis pekerjaan baru, dan juga peningkatan kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekonomi ini ada apa saja anak-anak? Nah, kita ingat kembali dulu ketika kelas 7 anak-anak, nah itu ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pada waktu masuknya kolonialisme barat, kegiatan ekonomi berkembang pesat. Kemudian muncul juga jenis pekerjaan baru. Nah, ini adalah salah satu pendidikan guru, sehingga muncul guru pada waktu itu bagi para masyarakat pribumi di Nusantara. Quick School namanya, Quick School. Ini adalah sekolah untuk guru. Kemudian juga muncul polisi ya, penjaga keamanan, Kamtibmas pada waktu itu. Nah, ini nyontoh dari mana? Tentunya ini adalah nyontoh dari perilaku pekerjaan yang ada dan dibawa oleh masyarakat Belanda pada waktu itu yang ada di Indonesia. Dan kita juga mengenal uang. Nah, perubahan dari sistem gotong royong dan barter ya, tukar barang ke uang sebagai alat pembayaran. Salah satu contohnya uang pada masa VOC. Nah, VOC punya kewenangan untuk mencetak mata uang pada waktu itu. Kemudian ya ini dulu seperti apa? Salah satunya ini masih ada di Gunung Kidul, salah satu budaya di Gunung Kidul yang disebut dengan gugur gunung sambatan gawe omah. Nah, ini gotong royong di mana mereka saling bergantian. Ketika misalnya A itu sedang membangun rumah, ketika besok selanjutnya ketika ada yang membangun rumah lagi, mereka saling membantu satu sama lain. Seperti itu. Dan ini mungkin juga masih ada sampai sekarang ya, sistem gotong royong seperti ini. Namun dalam bentuk-bentuk yang lain, bukan membangun rumah tapi lebih pada menjaga kebersihan lingkungan, terus pada kegiatan-kegiatan seremonial atau budaya yang ada di masyarakat. Terus ada juga perubahan dalam segi pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah dan yang dikembangkan oleh masyarakat. Tentunya pada waktu itu masih terdapat diskriminasi pendidikan dengan adanya sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk pribumi. Kemudian mendorong gerakan pendidikan seperti taman siswa di Yogyakarta,
Sehingga pada masa waktu itu muncullah kaum intelektual dan tokoh nasional. Dari pendidikan yang diterima oleh para bangsawan yang bisa masuk di sekolah-sekolah yang dimiliki oleh pemerintahan Belanda, muncul kaum intelektual dan tokoh-tokoh nasional. Tentu kalau anak-anak melihat sejarah, banyak tokoh-tokoh nasional kita yang memang punya latar pendidikan yang bagus. Dan dulu sifatnya seperti apa kalau pendidikan dikembangkan masyarakat? Itu pendidikan seperti pesantren. Ini dulu sebelum masa kolonialisme masuk masih seperti ini sistem pendidikannya. Ya, selanjutnya yaitu perubahan dalam aspek budaya. Pengaruh budaya kolonial pada seni bangunan, tarian, pakaian, bahasa, agama, pemerintahan, dan teknologi. Dalam segi bangunan, ini adalah salah satu Princess Indiana School yang dulunya sekarang menjadi SMK Negeri 2 Yogyakarta. Gaya bangunannya masih sama seperti dulu dan ini menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Jogja. Tentu sekolah ini sudah tidak asing ya bagi anak-anak semua. Kemudian dalam segi pakaian, ini salah satu contohnya. Ini pakaian dari adat Surakarta atau Solo. Kalau tidak ada masuknya budaya Eropa pada waktu itu, tentu pakaian kita mungkin masih pakai kemben gitu kan, masih pakai jarik, masih pakai lurik, surjan. Ketika muncul budaya Eropa pada waktu itu, nah muncul ada sepatu, terus ada pakaian yang seperti jas. Ini merupakan bentuk pengaruh dari budaya kolonial Belanda pada waktu itu. Kemudian dalam segi kesenian, tarian, nah ini salah satunya ada tari dolalak dari Purworejo. Munculnya ini karena suatu bentuk perlawanan, bentuk protes, bentuk penyebaran agama dari masyarakat Purworejo terhadap kaum kolonial pada waktu itu. Ini adalah beberapa contoh dari aspek budaya. Kalau agama seperti apa? Nah, agama yang dipengaruhi oleh kedatangan bangsa Barat yaitu adalah masuknya agama Kristen dan Katolik melalui pelayaran. Agama Kristen berkembang di Nusantara sejak abad ke-9 dari Kedah. Kedah ini di mana? Kedah ini salah satu daerah di Semenanjung Malaya, sekarang Malaysia dan Singapura. Kemudian semakin intensif pada abad ke-16 dengan datangnya bangsa Barat. Berkembangnya agama Kristen dan Katolik ini berkembang pesat di Indonesia bagian timur. Nah, dari masuknya kolonialisme di Indonesia termasuk budaya-budaya yang dibawa oleh mereka, agama dan sebagainya, apa sih yang bisa kita ambil nilainya? Yang pertama adalah nasionalisme. Kenapa nasionalisme ini muncul? Jika tidak ada masuknya bangsa Barat di Indonesia, mungkin kita tidak akan pernah mengenal tentang nasionalisme. Masih semangatnya adalah ke daerah-daerah. Orang Jawa mungkin tidak akan mengenal orang Sumatera, orang Sumatera tidak akan mengenal orang Borneo atau Kalimantan, ya karena masih sifatnya kedaerahan. Mereka belum mengenal suatu sistem pemerintahan yang sifatnya nasional waktu itu. Nah, dengan munculnya bangsa Barat menjadikan semangat masyarakat Nusantara pada waktu itu untuk bersatu untuk melawan penjajahan dari bangsa Barat. Kemudian ada budaya. Nah, budaya yang masuk ini tentunya ada yang baik, ada yang buruk. Ini adalah cara kita bersikap kritis untuk melihat budaya yang pas bagi jati diri bangsa yang itu nanti kita terapkan dalam kehidupan sebagai pendukung untuk mendukung budaya yang dari tanah air kita sendiri. Kemudian dalam segi ekonomi, munculnya pekerjaan-pekerjaan baru, pembangunan infrastruktur, irigasi, perkebunan, pertanian. Nah, inilah yang mendorong bangkitnya ekonomi pada masa itu. Ini 3 aspek penting yang menjadi semangat dan menjadi kekuatan modal sosial yang luar biasa bagi kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa itu. Oke, sekian dari Bapak.
Silahkan nanti diperkaya informasinya dari buku, paket, LKS maupun dari media-media yang lain. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.